warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kita tentang pembuatan alat sistem monitoring pemberi pakan otomatis pada tambak mujair dengan menggunakan logika fuzzy. Untuk anggotanya sendiri terdiri saya Indah Malia Juliantri, kemudian ada Cahaya Cita Zahro, ada juga Bilal Sandiarta, kemudian ada juga Johan, dan ada Elvencan. Untuk bagian pertama, di dalam rumah ini nanti akan ada ESP yang berfungsi untuk menjalankan semua. Kemudian di bagian sininya terdapat pakan. Kemudian di bagian sampingnya servo yang berfungsi untuk membuka pakannya. Di dalam sini akan ada turbidity dan juga pH. Di bagian sininya terdapat 3 jenis pH. Pada bagian sini pH asam, kemudian di bagian tengah terdapat hijau yang berarti netral, kemudian di bagian ujung sini terdapat pH basah. Wiringnya yang pertama yaitu sensor pH. Sensor pH ke pin 34 pada ESP32, kemudian sensor turbidity, ke pin 35 pada ESP32, kemudian RTC yang SCL ke pin 22 dan SDA ke pin 21 pada ESP32, kemudian servo ke pin 13 pada ESP32. Fuzzy-nya yang pertama, jika pH adalah basah dan turbidity adalah rendah, maka jumlah pakan dan servo akan membuka selama 1 detik. Dan jika pH adalah netral dan turbidity adalah tinggi, maka jumlah pakan banyak dan servo membuka selama 5 detik. Dan jika pH adalah asam dan turbidity adalah sedang, maka jumlah pakan sedang dan servo membuka selama 3 detik. Artinya kita mencoba untuk membuka tutup servo dengan nilai pH netral dan turbidity tinggi, maka pakan akan banyak. Jumlah pakan dinyatakan banyak, maka servo akan terbuka selama 5 detik, lalu pakan akan muncul, dan setelah 5 detik maka servo akan ditutup otomatis. Dan bisa dilihat servo sudah terbuka selama 5 detik dan otomatis tertutup. Baik, jadi nilai sensor tadi akan masuk ke dalam website dengan nama Mujair Monitoring. Pada bagian dashboard terdapat 2 kolom, yaitu namanya adalah sensor pH dan sensor turbidity. Nilai sensor pH ini diambil dari data terakhir pada raw database dari penggunaan terakhir sensor pH. Begitu juga dengan sensor turbidity. Selanjutnya di bawah sini ada kalender, yaitu berfungsi untuk melihat hari ataupun membuat jadwal seperti pemberian pakan selanjutnya, seperti itu. Lalu di sini ada histori pakan. Jadi di histori pakan ini akan memperlihatkan pada waktu, jam berapa dan tanggal berapa tambak sudah digunakan, dan jumlah pakannya bisa banyak ataupun sedikit, nanti akan ada di sini. Jadi selain itu, selain dapat melihat histori pakan, di sini juga bisa melakukan cetak data, yaitu cetak histori pakan. Jadi nanti pemilik tambak bisa memegang hard file dari tambak tersebut jika mungkin ingin dibuat laporan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.